Informasi lainnya, Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang masih menyiapkan langkah hukum lanjutan pasca Hakim PT UN Jakarta tidak menerima gugatan mereka. Sebelumnya, pihak Partai Demokrat kubu Muldoko menggugat Menkumham untuk mengesahkan permohonan ADART hasil KLB Deli Serdang. Perseteruan di tubuh Partai Demokrat antara kubu AHY dan kubu KLB Deli Serdang terus berlanjut. Konflik tersebut terus bergulir di pengadilan. Kubu KLB pimpinan Kepala Staf Presiden Muldoko berulang kali menerima kekalahan. Terakhir, Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Jakarta menolak gugatan terkait pengesahan hasil KLB Deli Serdang yang diajukan Muldoko dan Joni Allen Marbun. Atas putusan tersebut, juru bicara Partai Demokrat kubu Muldoko, Muhammad Rahmat, menyatakan masih ada langkah hukum lain yang bisa diambil dan akan menyusun langkah strategis lainnya. Oleh karena gugatan kami dinyatakan NO oleh Majelis Hakim PT UN Jakarta, maka terbuka ruang dua langkah hukum. Pertama, memperbaiki pokok gugatan dan mendaftarkannya kembali ke PT UN Jakarta. Atau kedua, melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT TUN Jakarta. Keputusan PT UN Jakarta tersebut tentu belum bisa disimpulkan sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah, karena undang-undang menjamin ada masa tenggang 14 hari bagi Partai Demokrat KLB Deli Serdang untuk menentukan langkah hukum yang akan diambil. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat dan perubahan ADART Partai Demokrat yang diajukan kubu Muldoko. Atas penolakan tersebut, Muldoko dan Joni Allen Marbun kemudian menggugat keputusan Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta. Tim TV One mengabarkan. Menanggapi putusan PT UN Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa keputusan tersebut sebagai tanda kemenangan bagi rakyat. AHY juga meminta agar jangan ada lagi pengambil alihan partai politik melalui upaya KLB ilegal. Berikut pernyataan dari AHY. Mengkonfirmasi keyakinan kita. Sebab jika kita mengikuti alur logika hukum yang disampaikan oleh putusan Mahkamah Agung, maka legal standing dalam materi gugatan KSP Muldoko di PT UN menjadi semakin tidak relevan. Bagi kami, keputusan hukum ini memberi pesan hangat bagi demokrasi kita sebagai tanda kemenangan bagi rakyat. Sejak KSP Muldoko berbohong dengan mengatakan tidak berminat mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat, lalu tiba-tiba tanpa izin Presiden, ia hadir di KLB ilegal, kemudian permohonan kepengurusan dari hasil KLB ilegal itu ditolak oleh Kemenkumham, maka tidak bisa lagi dibilang KSP Muldoko tidak serius untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat ketika ia aktif mengumpulkan orang-orangnya dalam proses hukum ini. Keputusan hukum ini adalah wake up call bagi para perusak demokrasi. Jangan ada lagi niat sedikit pun bagi siapapun, bahkan meski mereka sedang berada di kursi kekuasaan, untuk mengambil alih kepemimpinan sebuah partai politik melalui upaya KLB ilegal.